Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen Sri Wahyuni selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai leadership, decision, dan end-time management. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairunisa Husna dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B. Kita mengenal seorang pemimpin ketika kita melihatnya. Jika kita mendefinisikan kepemimpinan, kita akan mengenalinya ketika kita melihat seorang pemimpin dalam tindakan. Ada banyak definisi kepemimpinan, tetapi semuanya mengacu pada konsep dan karakteristik umum, antara lain kepercayaan diri, komunikasi, dan keterampilannya, kreativitas, integritas, keberanian, kecerdasan politik, kasih sayang, dan kerendahan hati. Namun, kepemimpinan sering dikacaukan dengan manajemen. Keduanya membutuhkan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya. Tetapi sementara manajemen mengawasi di sini dan sekarang. Kepemimpinan diharapkan membawa visi untuk masa depan dan memimpin di saat krisis. Tentu saja, kepemimpinan adalah kualitas yang datang lebih alami bagi sebagian orang daripada yang lain. Tapi tidak ada yang pernah menjadi pemimpin yang sempurna pada hari pertama. Keterampilan kepemimpinan dikembangkan melalui pengalaman dan pelatihan bertahun-tahun, dan harus ditambahkan dengan alat untuk melatihnya hingga pada akhirnya menjadi manajer yang baik. Ada banyak jenis pemimpin di berbagai tingkatan dalam hierarki. Prinsip dan praktik. Kita bisa menjadi manajer yang baik dan pemimpin yang menginspirasi. Mengelola dan memimpin sebagian besar saling melengkapi dengan kegiatan yang sering tumpang tindih. Sementara manajer berurusan dengan kompleksitas dan mengawasi bagian-bagian organisasi. Pemimpin berurusan dengan perubahan dan dapat menantang status. Tidak ada satu jenis pemimpin yang efektif, dan gaya kepemimpinan yang berbeda perlu disesuaikan dengan organisasi dan situasi tertentu, seperti situasi yang penting dan situasi krisis. Kemampuan untuk memimpin tidak datang secara alami dengan penunjukan ke posisi manajemen senior. Pemimpin belajar dari pengalaman, melihat dan mendengarkan dunia di sekitar mereka, baik di dalam maupun di luar organisasi. Semakin kita dapat mengembangkan berbagai gaya, semakin sering dan lebih efektif kita dapat melatih kepemimpinan. Ciri-ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan kepemimpinan umumnya terkait dengan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan menginspirasi orang lain. Selanjutnya, elemen-elemen berikut membentuk profil seorang pemimpin yang efektif. Yang pertama, visioner. Pemimpin yang efektif mampu menyusun visi untuk bergerak melampaui status quo. Visi yang jelas, terfokus, dan mudah dipahami. Bahkan jika proses yang diperlukan untuk implementasinya panjang dan rumit. Mengartikulasikan visi membantu menentukan seperti apa hasil yang diinginkan. Visi yang ideal menggambarkan hasil yang diinginkan secara sederhana, menarik nilai-nilai inti organisasi, dan memiliki manfaat yang jelas bagi mereka yang terlibat dalam organisasi dan seterusnya. Dalam organisasi perdamaian PBB, berkomitmen pada visi bersama sangat penting, namun juga sulit untuk dicapai. Pemimpin harus hati-hati mengelola dan menyeimbangkan politik berada di persimpangan antara prioritas Dewan Keamanan PBB, pasukan, dan negara-negara yang menyumbang polisi. Entitas PBB lainnya, lembaga keuangan internasional, dan donor bilateral yang aktif di negara tertentu, serta pemerintah tuan rumah dan penduduk setempat. Yang kedua, komunikator dan pendengar. Sama pentingnya dengan kemampuan untuk membuat visi adalah kemampuan untuk mengkomunikasikannya dengan jelas dan ringkas. Bahkan jika menerapkan visi adalah proses yang rumit, menjelaskannya seharusnya tidak. Membuat orang tahu, membantu menciptakan di dalamnya rasa
kepemilikan yang lebih kuat dalam proses dan karena itu komitmen yang lebih besar untuk implementasinya. Mendengarkan adalah landasan komunikasi. Ini memungkinkan kita untuk memperoleh pengetahuan, memahami tantangan, dan membaca niat orang. Kegagalan untuk mendengarkan akan selalu mengakibatkan masalah di kemudian hari. Komunikasi informal bisa sama pentingnya dengan komunikasi formal. Presentasi yang meyakinkan tidak akan menghasilkan proses yang sukses jika seseorang belum meluangkan waktu untuk duduk secara informal dengan para pemangku kepentingan yang mungkin menentang rencana tersebut. Selanjutnya, motivator. Memotivasi dan menginspirasi staf adalah bagian dari apa yang membedakan seorang pemimpin dan manajer. Pemimpin adalah sebuah pengaktif kinerja staf. Birokrasi yang besar harus datang dengan seperangkat aturan. Kebijakan, prosedur, dan struktur yang kaku dapat cenderung menghambat kreativitas, fleksibel, dan inisiatif individu. Dalam lingkungan kerja seperti itu, seringkali akan membutuhkan upaya serius dan dari kepemimpinan untuk memotivasi, menginspirasi, dan mengembangkan kepercayaan di antara staf. Pemimpin memahami bagaimana mengembangkan esprit de corps atau semangat, melepaskan kekuatan kerja tim, dan mengeluarkan yang terbaik dalam kelompok. Ini membutuhkan keterampilan interpersonal dan upaya bersama. Orang-orang juga ingin merasa disertakan sebagai bagian dari seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Orang-orang bagaimanapun memiliki kemampuan, kelemahan, dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, mereka perlu terlibat dalam mode yang disesuaikan, yang memenuhi kebutuhan dan minat khusus mereka. Dorongan mungkin perlu diberikan kepada orang-orang yang sangat kompeten, yang tidak memiliki kepercayaan diri, dan lebih banyak tanggung jawab. Mungkin perlu didelegat. Mereka tetap termotivasi, beberapa menginginkan lebih banyak bimbingan, dan satu-satunya cara untuk mengetahui hal ini. Ini paling baik dilakukan dengan mengunjungi staf lain di tempat kerja secara informal. Seseorang tidak dapat memimpin dengan duduk di kantor. Sebaliknya, kepemimpinan membutuhkan keluar dari jalan seseorang dan kantor seseorang untuk terlibat langsung dengan staf. Selanjutnya, misi lapangan PBB sering seperti halnya banyak lingkungan multikultural, dapat menjadi tempat konflik dan ketegangan di antara karyawan. Kepemimpinan juga dipegang untuk beberapa tingkat akuntabilitas untuk konflik yang muncul dalam tim. Memahami sifat konflik dan mempelajari keterampilan resolusi konflik yang sederhana membantu kita berkontribusi pada lingkungan kerja yang ramah dan adil. Apapun alasannya, intervensi dini adalah kunci untuk mengelola konflik sebelum menjadi krisis. Langkah yang pertama dalam menyelesaikan konflik adalah tidak menghindar darinya, melainkan untuk bertemu dengan orang yang berbeda pendapat bersama-sama, mendengarkan apa yang mereka katakan, dan simpulkan kepada mereka masalah yang telah mereka jelaskan untuk memastikan ada pemahaman yang sama. Selanjutnya, mintalah setiap peserta untuk menjelaskan tindakan spesifik yang ingin mereka lihat yang diambil pihak lain yang akan menyelesaikan perbedaan. Biarkan mereka tahu bahwa kita tidak akan memilih sisi dan bahwa kita mengharapkan individu untuk mengatasi konflik secara proaktif. Terakhir, yakinkan kedua belah pihak bahwa kita memiliki keyakinan pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Tetapkan waktu untuk meninjau kemajuan. Selanjutnya, koalisi dan pembangunan. Operasi besar yang mengambil beragam tugas seperti misi lapangan PBB tidak dapat bergantung pada kepemimpinan satu orang, melainkan membutuhkan tim pemimpin. Kepemimpinan yang juga tentang membangun koalisi, baik secara internal maupun eksternal, mempertahankan aliansi strategis, dan menjangkau seluruh hierarki dan lintas budaya. Pemikiran strategis semacam itu membutuhkan kebijaksanaan politik tanpa menjadi tercemar secara politis. Oleh karena itu, Anda dapat mempertimbangkan untuk membentuk tim ad hoc atau dewan penasihat, gugus tugas, atau kelompok koordinasi.
untuk mendiskusikan ide sebelum membawanya ke tempat terbuka, mengatasi tantangan tertentu, atau mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan utama yang tidak termasuk dalam struktur kepemimpinan formal. Yang selanjutnya, bertanggung jawab. Pemimpin yang baik membuat keputusan yang baik. Mereka melakukan ini dengan mengidentifikasi dan menilai biaya relatif, manfaat, dan risiko yang melekat dalam setiap keputusan. Mereka juga memiliki keterampilan untuk mengkomunikasikan keputusan mereka dengan baik. Hal ini terutama penting ketika keputusan akan memiliki dampak negatif pada individu atau sekelompok orang. Seperti di organisasi besar lainnya, di PBB, akuntabilitas untuk hasil dapat menyebar dan berkurang di seluruh birokrasi besar. Dalam konteks lapangan khususnya, seringkali sulit bagi populasi tuan rumah untuk memahami siapa di dalam PBB yang pada akhirnya bertanggung jawab atas tindakan PBB di negara mereka. Selanjutnya, berkepala dingin. Memimpin organisasi atau tim dalam keadaan krisis menghadirkan tantangan tersendiri. Bencana nasional atau konflik kekerasan membawa tingkat ketidakpastian, urgensi, dan kompleksitas yang tinggi. Dalam krisis, para pemimpin harus terus-menerus terlihat untuk memberikan jaminan dan menunjukkan bahwa mereka memiliki situasi di bawah kendali. Proses darurat formal perlu ditinjau, diperiksa, dan bahkan mungkin diuji secara teratur. Namun dalam krisis, bahkan rencana terbaik membutuhkan adaptasi secara untuk mencerminkan keadaan. Organisasi besar melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam melatih staf mereka dalam perencanaan, tetapi mereka jarang berinvestasi dalam mengembangkan keterampilan improvisasi yang baik. Krisis membawa ke permukaan para pemimpin yang paling tidak mungkin. Mereka bisa menjadi orang-orang yang tenang, tetapi yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menemukan solusi langsung untuk masalah. Semua krisis adalah kesempatan belajar dan menyerukan analisis post-mortem untuk memperkuat persiapan untuk kemungkinan krisis di masa depan. Beberapa krisis ditangani dengan buruk dan juga bisa menjadi konsekuensi dari rantai kesalahan manusia, penilaian yang buruk, dan keputusan yang buruk. Kondisi stres yang unik selama krisis menempatkan tim, struktur, dan metodologi dan pelajaran penting yang mungkin berguna bagi rekan-rekan yang menghadapi keadaan serupa di masa depan, dapat ditarik keluar dan dipertahankan. Yang terakhir, manajer bisa dibilang contoh setter. Manajer bisa dibilang lebih tergoda, misalnya mereka akan memiliki akses yang lebih mudah ke sumber daya misi, penggunaan kendaraan, telepon, dan pesawat terbang. Semuanya diatur melalui berbagai instruksi administratif yang dapat dimanfaatkan oleh manajer yang tidak bermoral. Sangat penting bagi mereka yang berada dalam posisi kepemimpinan untuk menggunakan pengaruh mereka untuk memberikan contoh penggunaan sumber daya misi yang tepat dan tidak mengambil keputusan pribadi dari sumber daya tersebut. Integrasi pribadi menuntut konsistensi antara prinsip-prinsip dan perilaku pribadi. Mereka harus hati-hati mengikuti standar organisasi dan menjadi simbol integritas dan akuntabilitas, karena misi organisasi dapat bergantung padanya. Selanjutnya, bab 6, pengambilan keputusan atau decision making. Keputusan selalu diambil dengan informasi yang tidak lengkap dan tingkat ketidakpastian tentang reaksi masa depan. Namun keputusan yang baik bukanlah suatu kebetulan. Mempelajari proses pengambilan keputusan dapat membantu kita mengurangi ketidakpastian, mengoptimalkan tingkat informasi tentang opsi yang tersedia, dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Dengan mengingat kesulitan-kesulitan ini, cara terbaik untuk membuat keputusan yang kompleks adalah dengan menggunakan proses yang ditentukan. Pendekatan yang baik untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, pendekatan yang baik untuk pengambilan keputusan harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, definisikan masalah dan tujuan. Langkah pertama adalah mendefinisikan dengan jelas masalah
yang perlu ditangani, apa yang ingin kita capai dan kita capai dengan keputusan. Ada beberapa alat yang dapat membantu untuk menentukan masalah. Yang paling sederhana adalah 5 mengapa. Tanyakan mengapa setidaknya 5 kali untuk mencoba menemukan sumber masalahnya. Untuk masalah yang lebih kompleks, alat yang baik adalah diagram sebab dan akibat, juga disebut dengan diagram tulang ikan. Pilih proses pengambilan keputusan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pilihan bagaimana membuat keputusan. Yang pertama, pentingnya keputusan. Semakin tinggi kepentingannya, maka semakin besar kemungkinan untuk melibatkan orang-orang dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, tingkat komitmen. Semakin banyak orang perlu menyetujui keputusan, maka kita harus melibatkan orang-orang dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, jumlah waktu. Semakin banyak waktu yang kita miliki, maka kesempatan kita melibatkan orang lain semakin banyak. Yang ketiga, menghasilkan pilihan alternatif. Setiap situasi memiliki pilihan alternatif dan pengelolaan yang efektif memerlukan waktu untuk menghasilkan dan mempertimbangkan alternatif. Ini adalah langkah untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan. Yang pertama, ajukan pertanyaan. Yang kedua, mengumpulkan dokumen. Yang ketiga, mengeksplorasi pelajaran masa lalu dari kasus serupa, yaitu pelajaran yang dipetik. Yang keempat, mencari nasihat dari mereka yang menangani masalah serupa di masa lalu, seperti pendahulu atau seseorang di misi lain. Yang kelima, analisis komisi jika waktu memungkinkan. Yang keempat, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan keputusan. Setelah keputusan dibuat, manajer perlu mengkomunikasikan keputusan dan langkah selanjutnya untuk implementasi. Tugas dan tugas harus diberikan sesuai dengan itu. Komunikasi baik dalam memo antar kantor, instruksi administrasi, arahan kebijakan, dan lain-lain harus mencakup hal-hal berikut. 1. Tujuan keputusan. Kedua, penjelasan tentang alternatif yang dipertimbangkan dan manfaat dan risiko jika dari yang dipilih. Yang ketiga, peserta dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, daftar tugas dan pembagian peran untuk melaksanakan keputusan. Dan yang terakhir, kerangka waktu untuk implementasi. Dan terakhir, bab 7, manajemen waktu atau time management. Keluhan umum di antara manajer di mana-mana adalah bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu dalam sehari. Secara khusus, sejumlah faktor tak terkendali sering menggagalkan kemampuan manajer dalam misi lapangan PBB untuk mengalokasikan waktu mereka dengan benar. Prioritas dapat bergeser dengan cepat tergantung pada kebutuhan di lapangan atau permintaan kantor pusat. Pengenalan alat komunikasi yang terus-menerus dan instan seperti smartphone yang dirancang untuk menghemat waktu, terkadang melakukan hal yang sebaliknya. Mengatur waktu secara efektif dan efisien adalah inti dari praktik manajemen yang baik. Ini adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan profesional dan pribadi dan untuk meningkatkan produktivitas pribadi. Manajemen waktu dapat mencerminkan kebiasaan pribadi, pendidikan, dan budaya. Seperti kebanyakan hal, manajemen waktu dapat ditingkatkan dengan keterampilan, alat, dan teknik tertentu yang dapat dikembangkan. Dalam bab ini kita akan belajar tentang cara-cara untuk menganalisis, memantau bagaimana kita menghabiskan waktu kita bekerja lebih efisien dan meningkatkan kinerja kita secara keseluruhan. Prinsip dan praktik. Yang pertama, perencanaan waktu berbasis tujuan. Setiap rencana untuk mengalokasikan sumber daya secara strategis harus dimulai dengan pemahaman tentang apa yang ingin dicapai. Menggambarkan dan mendefinisikan tujuan dan sasaran dapat memberdayakan dan membantu kita memprioritaskan waktu kita dengan lebih baik. Tujuan menjadi panduan untuk mengatur prioritas dan tugas yang harus diselesaikan setiap hari, mingguan, dan bulanan. 4 kategori tujuan umum adalah organisasi
unit kerja, karir, dan pribadi. Tujuan organisasi berada di luar kendali manajer individu. Contoh tujuan organisasi dalam misi lapangan PBB yang berdampak pada semua manajer dan yang membutuhkan manajemen waktu yang cermat meliputi yang pertama penyusunan anggaran misi, yang kedua penyusunan laporan sekretaris jenderal, yang ketiga persiapan penilaian kinerja, dan yang terakhir partisipasi dalam kursus pelatihan wajib. Ketika menyiapkan laporan ke Dewan Keamanan, penyusunan seringkali hanya dapat dilakukan dalam urutan tertentu. Membuat manajemen waktu yang efisien jadi penting. Tujuan unit kerja adalah tanggung jawab manajer individu. Manajer perlu terus meninjau proses kerja berdasarkan tujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam cara bisnis dilakukan dalam unit mereka. Tidak seperti kebanyakan tujuan unit kerja, tujuan unit karir khusus untuk setiap individu. Mereka sangat penting dalam lingkungan di mana mobilitas didorong, namun sering menjadi tantangan. Merencanakan karir seseorang membutuhkan penilaian kemajuan karir seseorang, hambatan potensial untuk kemajuan, keterampilan yang dibutuhkan untuk maju, dan penilaian ulang sesekali apakah akan tetap berada di jalur pekerjaan saat ini. Dalam organisasi lapangan, di mana pemisahan dari keluarga dan teman-teman adalah bagian dari lingkungan kerja, dan pemisahan antara pribadi dan profesional mungkin tidak begitu jelas. Tujuan pribadi dan waktu pribadi perlu diperhitungkan juga. Di samping adalah contoh tujuan yang ditulis, seperti goal A, yang kedua goal B atau tujuan 1 Juni. Selanjutnya, mengubah tujuan menjadi kegiatan. Memecah tujuan menjadi kegiatan yang dapat dikelola adalah langkah pertama untuk mencapainya. Setiap tujuan yang diidentifikasi berdasarkan kategori perlu dipertimbangkan dan daftar tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan harus diartikulasikan. Setiap tugas dapat diklasifikasikan berdasarkan perkiraan kerangka waktunya, mendesak atau tidak, dan urutan kepentingannya, penting atau tidak. Ini membuat 4 kategori tugas. Yang pertama tugas-tugas yang penting dan mendesak, yang kedua tugas yang penting tapi tidak mendesak, yang ketiga tugas yang tidak penting tetapi mendesak, yang keempat tugas yang tidak penting dan tidak mendesak. Kategori tugas ini disajikan secara visual pada tabel 7.1 di samping. Manajer tidak punya pilihan selain mengurus kegiatan di kuadran A, yaitu penting dan mendesak. Dalam misi lapangan ini akan mencakup berbagai tugas yang diamanatkan. Tabel ini dapat membantu kita menilai prioritas kita. Ini juga dapat membantu kita dalam menentukan tugas mana yang akan didelegasikan agar memiliki lebih banyak waktu untuk kegiatan di kuadran B. Selanjutnya, menggunakan log aktivitas. Realitas alokasi waktu sering jauh dari bagaimana kita ingin menghabiskan waktu kita. Menyiapkan tujuan dan mencantumkan kegiatan yang diperlukan untuk mencapainya adalah panduan yang perlu dibandingkan dengan cara waktu sebenarnya dihabiskan setiap hari. Seperti yang dicatat dalam log jejak terperinci tentang bagaimana waktu kita dihabiskan sepanjang hari. Log aktivitas akan menentukan mana yang akan menyita waktu yang tidak berkontribusi pada tujuan penting kita. Ini dapat membantu kita memutuskan kegiatan apa yang dapat didelegasikan atau dihilangkan bersama-sama. Misalnya, kegiatan di kuadran C dan D. Langkah selanjutnya adalah fokus pada pemahaman mengapa begitu aktivitas pada gambar 7.2. Yaitu seperti gambar di samping. Log aktivitas tidak boleh dikacaukan dengan buku harian. Log aktivitas adalah latihan ketat yang membutuhkan pencatatan banyak waktu dihabiskan untuk kegiatan yang kurang penting. Ada 5 kegiatan yang dapat menyita waktu yang muncul dasar sebagian besar manajer. Yang pertama, mengasumsikan pekerjaan bawahan. Yang kedua, menghadiri pertemuan tanpa tujuan. Yang ketiga, perjalanan. Yang keempat, gangguan. Yang kelima, disorganisasi kertas. Supervisor kadang-kadang merasa bahwa akan membutuhkan lebih sedikit waktu bagi mereka
untuk menyelesaikan tugas daripada menghabiskan waktu untuk menjelaskan apa yang diperlukan untuk bawahan dan untuk menindaklanjuti implementasi. Hal yang menyebabkan kegagalan manajemen yang utama yaitu kurangnya delegasi dan manajemen kinerja. Selanjutnya, delegasi. Delegasi adalah tindakan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain, biasanya bawahan, untuk melakukan kegiatan tertentu. Delegasi memberdayakan bawahan untuk membuat keputusan dan dapat memotivasi mereka untuk bertindak. Manajemen mikro bukanlah delegasi yang efektif. Ini terjadi ketika seorang manajer membutuhkan terlalu banyak masukan, arahan, dan tinjauan pekerjaan yang didelegasikan. Hal ini menyebabkan frustasi di kedua sisi, membuang-buang waktu untuk semua pihak yang terlibat. Kemampuan kita untuk mendelegasikan sebagian dapat diidentifikasi melalui law aktivitas kita. Keterampilan delegasi kita perlu ditingkatkan jika kita melihat beberapa tanda peringatan ini. Yang pertama, bekerja lembur pada hal-hal kecil atau tugas berulang. Yang kedua, backlog proyek yang tidak lengkap. Yang ketiga, terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk memeriksa bawahan. Yang keempat, terlalu banyak gangguan dari staf yang mengajukan pertanyaan tentang tugas-tugas sederhana. Yang kelima, konflik berulang antara staf. Panduan untuk delegasi yang efektif, yaitu yang pertama, instruksi dan pedoman harus jelas. Setiap ambiguitas harus didiskusikan dan diklarifikasi. Yang kedua, standar terukur yang realistis harus digunakan. Staf perlu tahu apa yang akan menjadi ukuran kesuksesan. Yang ketiga, tenggat waktu untuk penyelesaian proyek perlu dibahas dan disepakati. Yang keempat, komunikasi terbuka adalah faktor penting dalam delegasi. Staf perlu tahu bahwa manajer bersedia untuk bimbingan. Yang kelima, delegasi harus sesuai dengan tingkat kompetensi staf, mencerminkan deskripsi pekerjaan mereka dan posisi mereka di unit mereka. Yang keenam, motivasi dan komitmen akan meningkat dan staf akan merasakan kepemilikan ketika sebuah proyek atau tugas dapat didelegasikan sepenuhnya, bukan hanya sebagian kecil dari itu. Delegasi harus berjalan seiring dengan memberikan kredit dan memberikan paparan kepada staf yang dipercayakan dengan tanggung jawab proyek. Delegasi tidak turun tahta. Delegasi membutuhkan pemantauan rutin karena manajer tetap bertanggung jawab atas keberhasilan proyek. Beberapa tugas bagaimanapun mendapat manfaat dari tidak didelegasikan. Jika perlu, manajer perlu mempertahankan tanggung jawab untuk pelaksanaan hal-hal seperti evaluasi kerja, masalah disipliner dan perilaku, visi strategis, atau tugas-tugas tertentu yang sensitif secara politik. Selanjutnya, meeting. Kebutuhan untuk bertukar informasi, berkoordinasi, memberdayakan berarti bahwa seluruh hari kerja dapat dihabiskan dalam pertemuan. Ketika kita meminta pertemuan, kita memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa pertemuan itu terorganisir dan dengan baik, efisien, dan produktif. 6. Kunci agar pertemuan terorganisir dengan baik. Yang pertama, agenda. Agenda harus beredar terlebih dahulu untuk memungkinkan persiapan. Yang kedua, tujuan. Memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga, jangka waktu harus dihormati. Yang keempat, fokus. Pertahankan rapat berdasarkan topik. Yang kelima, inklusivitas. Mengundang peserta yang dapat menyumbang sesuatu dan memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Yang keenam, mencatat. Meringkas poin-poin utama rapat dalam catatan ringkas singkat yang dibagikan kepada semua peserta sesudahnya. Kita sering merasa berkewajiban untuk menghadiri setiap pertemuan yang mengundang kita. Dengan pengecualian pertemuan rutin atau wajib, kita dapat menghemat waktu dengan menjauh dari pertemuan yang tidak penting, seperti di mana kita tidak memiliki apapun yang dipertaruhkan, tidak dapat berkontribusi atau hanya diundang sebagai kesopanan. Pastikan untuk berkomunikasi
keputusan kita dan pertimbangkan untuk mengirim pengganti atau meminta ringkasan rapat. Selanjutnya, bepergian. Di PBB, perjalanan adalah bagian dari pekerjaan. Manajer kehilangan banyak waktu dalam perjalanan. Jet lag dan kelelahan menambah tekanan lebih lanjut pada produktivitas. Tetapi waktu perjalanan sering dapat digunakan secara produktif, seperti membaca, menulis makalah, dan lain-lain. Cobalah untuk memikirkan waktu yang dihabiskan untuk bepergian sebagai kesempatan untuk kegiatan memajukan tujuan atau kegiatan seseorang di kuadran B. Penting tetapi tidak mendesak. Yang selanjutnya, gangguan. Email, internet, panggilan telepon, dan tamu yang datang tanpa memberitahu adalah semua gangguan yang dapat mengurangi produktivitas atau mencegah pekerjaan yang terfokus. Gangguan mengalihkan perhatian dari tugas-tugas penting hari itu. Informasi yang berlebihan adalah gangguan utama. Dengan perkembangan informasi yang tersedia secara elektronik, masalah ini menjadi lebih serius. Berikut adalah beberapa tips untuk menghindari gangguan. Yang pertama, jadwalkan waktu untuk membaca dan menjawab email. Yang kedua, bersihkan kotak masuk kita dengan mengarsipkan email secara teratur. Yang ketiga, jangan menjawab email yang Anda hanya CCID pada kecuali masalah ini benar-benar menyangkut Anda. Terus yang keempat, teruskan email ke anggota tim Anda dengan instruksi yang jelas. Misalnya, for your FYI atau for your information, atau untuk tindakan segera Anda, harap beri saran, dan lain-lain. Kurangnya sistem manajemen file yang memadai adalah perampok waktu atau pencuri waktu yang menakjubkan. Jika log aktivitas menunjukkan bahwa kita membuang-buang waktu untuk mencari informasi yang sudah diberikan kepada kita perlu mengembangkan sistem pengarsipan kertas dan elektronik yang lebih baik. Yang selanjutnya, penundaan. Penundaan adalah musuh nomor satu manajemen waktu. Penundaan adalah menunda atau menunda tindakan penting dengan melakukan kegiatan lain yang kurang penting. Alasan umum untuk penundaan termasuk mengatasi tugas-tugas yang tidak menyenangkan atau tidak menarik, takut akan perubahan dan kegagalan, atau perasaan bahwa tugas itu luar biasa. Analisis log aktivitas akan membantu kita mengidentifikasi pola penundaan dan membantu kita mengubah perilaku yang mendasarinya. Mendasarinya untuk bergerak melampaui penundaan. Yang pertama, buat daftar terperinci yang memecah tugas menjadi sejumlah langkah atau subaktivasi yang jelas. Yang kedua, jadwalkan waktu untuk tugas ketika ada sedikit kesempatan untuk gangguan. Biasanya hal pertama dalam sehari. Yang ketiga, jadwalkan sejumlah waktu untuk tugas tersebut dan jadwalkan tugas yang Anda nikmati tepat setelahnya. Yang keempat, mintalah bantuan ketika kita merasa bahwa kita tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, memaksakan tenggat waktu buatan pada pekerjaan kita yang harus dihormati. Misalnya, jadwalkan pertemuan dengan atasan untuk membahas laporan yang sedang kita susun, sehingga kita dipaksa untuk menyelesaikannya sebelum rapat. Dan yang terakhir, penjadwalan. Untuk menguasai manajemen waktu membutuhkan dedikasi dan disiplin. Setelah tugas-tugas penting, profesional dan pribadi telah diidentifikasi dan diprioritaskan, perlu untuk berkomitmen pada jadwal dan untuk mendukung jadwal dengan daftar tugas yang terperinci. Mengingat 4 kategori tugas di kuadran A, yaitu mendesak dan penting, dan kuadran B tidak mendesak tetapi masih penting, harus mendominasi jadwal. Sementara beberapa waktu juga harus disimpan untuk tugas kuadran C, yaitu mendesak tetapi tidak penting. Sekarang kuadran D tidak mendesak dan tidak penting harus dihilangkan. Cara membuat jadwal yang efektif. Yang pertama, tugas di kuadran A perlu dijadwalkan terlebih dahulu, baik kegiatan profesional maupun pribadi.
Tugas-tugas ini harus diberikan saat waktu dalam beberapa hari, minggu, dan bulan mendatang. Yang kedua, tugas di kuadran B perlu dijadwalkan sejauh mungkin. Yang ketiga, tugas di kuadran C, curahkan hanya sebagian dari hari kita untuk tugas-tugas ini untuk memberikan waktu bagi suatu hal krisis dan peristiwa yang tidak terduga. Yang keempat, tugas berulang. Dokumen seperti dokumen, email, dan panggilan telepon paling baik ditangani ketika waktu slot yang jelas didedikasikan untuk mereka. Alih-alih menangani tugas-tugas ini saat mereka muncul sepanjang hari. Yang kelima, daftar tugas. Lengkapi kalender dengan daftar tugas yang harus ditinjau setiap hari. Sebaiknya di awal dan di akhir setiap hari. Saat ini sebagian besar manajer bergantung pada kalender dan ditemu elektronik yang harus dilakukan aplikasi daftar. Yang ketujuh, jangka waktu. Setiap proyek harus memiliki perkiraan jumlah total minggu, hari, dan jam yang diperlukan untuk mencapainya. Yang terakhir, tugas prioritas yang belum selesai harus dijadwalkan ulang sebagai prioritas. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.